Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Jadi Trisasongko. Kali ini saya tidak sendiri nih. Saya kedatangan tamu spesial, Ahmad Nurrohman. Halo. Gimana men kabar nih? Lama nggak ketemu nih. Alhamdulillah, kabar gua baik, Jet. Lu Alhamdulillah. sendiri gimana kabarnya? Alhamdulillah, gue sendiri juga baik men. Oh ya, selama corona kayak gini, kegiatan lu ngapain aja sih men? Sebenarnya nggak ada yang berubah sih ya. Gua tetap kerja seperti biasa. Hanya saja untuk perkuliahannya karena kita nggak tatap muka di kelas gitu kan. Jadi ya kita perkuliahannya online gitu menggunakan BOC, menggunakan Zoom meeting atau Google Classroom gitu. Hanya saja untuk jadwal perkuliahannya itu kita tetap ngikutin aja sih, ngikutin yang udah ada gitu. Oh ya, berhubung kita lagi ngebahas perkuliahan online ya. Menurut lu sendiri gimana men? Di UBP ini tentang penerapan sistem online, menurut lo sudah efektifkah? Apakah masih banyak kendala, kekurangan, apakah gimana itu? Menurut lo gimana? Kalau dari gua sendiri sih, selama gua mengikuti perkuliahan online, nggak ada kendala, nggak ada kendala. Jadi tinggal kitanya aja yang lebih eh, bisa untuk mengikuti dan membiasakan diri dengan sistem perkuliahan daring seperti ini gitu. Karena seperti kita tahu kan kita menggunakan BOC untuk absensi, kemudian Google Classroom juga ada, Zoom meeting pun juga ada gitu. Jadi tinggal kitanya aja yang harus menyesuaikan sistem itu. Dan satu lagi mungkin kendala dari kita terkait sinyal mungkin ya, karena di masing-masing daerah itu kan tidak sama gitu kan, ada yang di daerah lu mungkin berbeda dengan di daerah gua sinyalnya gitu. Jadi ketika Zoom meeting itu berlangsung, kalau sinyalnya tidak bagus itu pasti agak putus-putus gitu. Jadi lebih ke sinyal gitu sih kalau kendala dari gua sendiri. Oh, jadi menurut lo kendalanya itu cuma di yang pertama itu di kebiasaan aja dari mahasiswanya untuk lebih membiasakan diri tentang menggunakan sistem online. Terus yang kedua itu dari sinyalnya ya men ya. Betul sekali. Oh ya teman-teman, berhubung kita sudah bersama Ahmad Nurrohman. Kali ini kita akan membahas tentang MK Hukum Perlindungan Konsumen. Gimana men? MK Hukum Perlindungan Konsumen. Pengertian perlindungan konsumen menurut lo gimana men? Hukum perlindungan konsumen ya. Sebenarnya materinya itu sudah di-share ya sama Pak Denny. Jadi di website beliau itu sudah di-share semua materi tentang hukum perlindungan konsumen. Tapi gua sendiri ingin tahu pengertian dari hukum perlindungan konsumen secara umum gitu, atau mungkin lu bisa bisa jelasin ke gua gitu pengertian secara umum apa itu hukum perlindungan konsumen. Seingat gua itu waktu pertemuan pertama bersama Pak Denny itu udah dijelasin bahwa hukum perlindungan konsumen itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 99, Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Yaitu pengertian perlindungan konsumen yaitu segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan hukum terhadap konsumen. Jadi di perlindungan konsumen itu semacam benteng lah kepada kita misalkan sebagai konsumen agar tidak terjadi tindakan semena-mena yang dilakukan oleh pelaku usaha. Begitu juga sebaliknya, kayak gitu men. Oh iya, berbicara tentang pelaku usaha nih, ngomong-ngomong gue pernah mendapatkan pengalaman yang kurang mengenakan ya terkait dengan pelayanan yang diberikan oleh pelaku usaha itu. Jadi gini Jet, selama ini kan gue sering dinas ke luar kota dan mengharuskan gue untuk menginap di hotel gitu ya, walaupun cuma sehari 2 hari gitu kan. Nah pernah suatu hari itu saya menginap di salah satu tempat ya di daerah Jawa Barat gitu. Di situ di websitenya itu saya lihat fasilitas yang diberikan itu seperti hotel bintang 4 pada umumnya gitu. Jadi banyak sekali fasilitas yang dia berikan, tentunya dengan harga yang ya menurut gua samalah seperti dengan hotel bintang 4 pada umumnya gitu. Setelah saya booking, check in, saya bayar gitu kan, ternyata fasilitas yang didapatkan oleh gua itu
sama seperti hotel bintang satu yang lain gitu kan. Nah dari sini kan gua sebagai konsumen itu merasa dirugikan dong gitu, karena gua harus bayar eh, dengan harga hotel bintang 4, tetapi fasilitas yang gua dapetin itu hanya seperti hotel bintang satu gitu. Menurut lu sendiri, gua harus seperti apa gitu kan? Tentu gua merasa dirugikan dong dengan kejadian seperti ini. Kalau sesuai pengalaman lu sih itu dari pihak hotel sudah pasti melanggar tentang hukum perlindungan konsumen, men. Karena di dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen itu di dalam pasal 4 mengatur tentang hak-hak konsumen ya. Yang salah satu bunyinya itu hak konsumen atas informasi yang jelas, benar sesuai deskripsi. Kalau lu tadi kan pesan kamar hotel ya. Jadi dari deskripsi hotel tersebut harus sesuai dengan apa yang kamu terima kayak gitu. Misalkan deskripsinya hotelnya kayak gitu sesuai dengan bintang 4, tapi aktual yang lu terima fasilitasnya hanya seperti hotel bintang 1. Gitu. Itu sudah pasti melanggar. Oh gitu. Lu bisa komplain ke pihak hotelnya. Dan dari pihak hotelnya nanti akan memberikan kompensasi atau ganti rugi kepada lu. Tapi misalkan dari pihak hotel tidak mau memberikan kompensasi, lu bisa menggugat di pengadilan. Gitu. Ataupun bisa juga di luar pengadilan. Lu bisa lapor ke BPSK, itu Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. Kemudian BPSK menyelesaikan sengketa itu bisa melalui mediasi, arbitrase maupun konsiliasi. Kayak gitu, men. Berarti kalau gitu gua bisa dong ya, maksudnya langsung komplain ke manajemen hotelnya ya kalau Bisa. ternyata tidak sesuai gitu. Bisa, karena di dalam undang-undangnya sudah jelas sih diatur kayak gitu hak konsumennya. Nanti kita dapat kompensasi gitu, tapi kalau misalnya kompensasinya kita nggak dapat, ya kita bisa adukan itu ke BPSK atau ke pengadilan gitu. Bisa. Oh ya, gua dulu pernah baca suatu artikel di mana artikel tersebut isinya itu tentang kasus perlindungan konsumen. Di mana lu pernah kan misalkan belanja di suatu swalayan atau supermarket kayak gitu tentang Alfamart lah gitu kan. ya Alfamart kayak gitu. Dimana kan biasanya kalau misalkan ada kembalian 300 perak atau 200 perak, biasanya kasirnya meminta atau menginginkan kembalian receh tersebut untuk didonasikan atau disumbangkan kayak gitu. Dan yang gua baca itu dari pihak konsumen itu menggugat karena tidak transparansinya tentang penyaluran sumbangan kepada siapapun itu tidak jelas kayak gitu. Iya. Itu menurut lu gimana, men? Itu termasuk dengan kasus perlindungan konsumen apa enggak? Kalau menurut gua gimana? Mungkin teman-teman yang lagi nonton video ini ingin memberikan pendapat, silahkan ya, bisa ngasih komentar di kolom komentar di bawah ini ya. Ya, berhubung kita kan masih sama-sama belajar, Ya. daripada kita salah memberikan informasi, mending siapa yang mengerti tentang informasi tersebut bisa komen di bawah ini. Iya, setuju banget. Ya, mungkin terima kasih, men, atas waktunya. Oke, Mungkin sama-sama, cukup Jet. sekian ngobrolnya kita tentang perlindungan konsumen. Bisa disambung ke lain waktu, mungkin di MK yang lain. Oke. Terima kasih banyak, men. Oke, sama-sama, Jet. Mungkin cukup sekian ya teman-teman ngobrol-ngobrolnya gua bersama Ahmad Nurrahman. Bisa disambung ke lain waktu di MK yang lain. Cukup sekian. Terima kasih. Sampai ketemu lagi teman-teman. Oke, dadah.